Performanya ngebut kayak HP 6 jutaan, ngecharge-nya juga cepet banget. Harganya jadi berasa hemat. Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Poco X6, Poco X6. Ini belum dibuka nih. Kita buka dulu ya, biar kelihatan cakepnya. Pada saat video ini dibuat, HP ini dijual dengan harga resmi 4 juta kembali 1000 atau 3.999.000. Tapi mending kamu cek aja ya, link di deskripsi video, kali aja dapat harga yang lebih wow, lebih murah gitu. Ya intinya sih dengan harga 4 juta kurang, HP ini tuh berasa bikin seneng. Berasa worth it, berasa recommended. Karena HP ini punya performa ngebut pakai Snapdragon 7S Gen 2 dan memori kelas flagship udah 12 GB RAM, ditambah up to 8 GB virtual RAM untuk memori extensionnya. Buat buka banyak aplikasi nggak pakai loading saat pindah-pindah aplikasi. Buat main game juga udah wah, pokoknya performanya nyaingin HP flagship sih. Karena buat main game juga wah udah enak gila ini sih. Kayak main game Mobile Legends, udah bisa main game di grafis ultra dan frame rate super. Dan saat saya main ya pakai grafis rata kanan, ini pasti aman lancar, gampang banget buat push rank. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah enak banget dengan gyroscope yang cepat. Bisa main game di settingan paling rendah di smooth extreme dan bisa maksimal di SDR Ultra. Dan yang kamu lihat ini saya mainnya lagi di HDR Ultra. Lancar banget kan? Dan waktu dipakai buat main game lama juga suhu HP ini tuh cukup stabil ya. Nggak ada panas-panasnya. Ya paling anget-anget doang di bagian deket-deket kamera. Cocok banget sih ini buat kamu yang cari HP yang buat gaming kenceng. Ya walaupun untuk baterainya masih standar 5000 mAh aja ya. Dan konsumsi baterainya juga bukan termasuk irit. Karena waktu saya pakai main game Mobile Legends sejam, baterainya habis 14%. Dan waktu dipakai streaming untuk YouTube sejam, baterainya berkurang 7%. Itu di kondisi dalam ruangan dan pakai internet wifi ya. Biasanya kalau buat yang irit-irit tuh kalau selama penggunaan sejam ya, buat YouTube tuh habisnya 4%, terus kalau buat Mobile Legends habisnya tuh sekitar 12%. Kalau ini kan jauh lebih banyak. Untung aja sih untuk ngecharge-nya ini udah cepet, udah berasa ngebut. Waktu di charge ya pakai charger bawaannya 67 watt, dalam 15 menit tuh udah terisi 33%. Di charge 30 menit udah 59% dan 45 menit aja udah 80%. Pokoknya nggak sampai sejam udah penuh 100%. Emang udah bener-bener enak banget nih HP buat main game. Apalagi kalau lihat layarnya nih ya. Bukan cuman layarnya yang gayanya keren doang kayak flagship ya. Bezelnya tipis minimalis, terus udah pakai layar pansol kecil gitu ya. Tapi layar HP ini tuh udah pakai panel AMOLED 120Hz dengan ukuran layar 6,67 inch dan udah punya resolusi tinggi ya. Udah 1,5K resolusi layarnya. Kalau Poco bilang sih layar Crystal Res. Mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan layarnya tuh berasa terang, udah kayak HP flagship. Udah mendukung teknologi Dolby Vision juga dan kecerahan layar maksimalnya tuh terang banget ya sampai 1800 nits. Pokoknya di luar ruangan nggak pakai kegelapan. Udah gitu layarnya ini dilindungi Corning Gorilla Glass Victus yang tahan gores. Bener-bener layar kayak HP mahal banget ya, padahal ini HP layar cuma 4 juta doang dan itu masih dapat kembalian. Dan bener-bener enak banget buat main game, bukan cuma layarnya performanya kenceng tapi juga suaranya mantep. Bagian audionya ini udah bikin seneng. Karena speakernya udah stereo dan udah didukung teknologi Dolby Atmos yang bikin suara tuh makin berasa sauron ya. Waktu disetel di volume maksimal, suaranya tuh berasa banget powerful, berasa kenceng dan punya detail suara yang cukup baik. Untuk sensor-sensornya juga lengkap ya, bikin main game makin asik. Karena HP ini sensor gyroscope-nya udah hardware. Oh iya, kalau mau top up e-money juga gampang karena HP ini udah punya sensor NFC. Tapi sayangnya NFC-nya belum multifunction ya, jadinya belum bisa dipakai jadi akses card. Tapi seperti biasa, Poco X6 punya sensor infrared di sisi atas HP yang bikin HP ini tuh bisa jadi remote universal. Bisa ngendaliin TV, AC, dan perangkat elektronik yang dikendalikan dengan remote berbasis infrared. Ya tapi jangan dipakai buat ubah channel TV di ruang tunggu ya. Apalagi kalau channel TV-nya itu menampilkan videotron buat iklan, atau informasi, atau juga antrian yang sedang berjalan ya. Bahaya, bisa masalah nanti. Dan salah satu yang disayangkan ya kalau menurut saya dari HP ini adalah bagian bodinya. Kalau menurut saya tuh berasa kurang solid ya untuk HP harga 4 juta. Kalau soal desain sih udah cakep kayak HP mahal kalau dilihat. Apalagi yang warna putihnya ini, desain bodinya glossy dengan corak pola permukaan es. Dan bagian komplek kameranya dibuat hitam glossy gini jadi kayak HP Panda ya. Keren dilihatnya. Untuk bodinya juga udah berasa ramping ringan dengan frame datar. Makin bikin HP ini tuh kelihatan cakep, simple, minimalis,
klasik rasanya. Cuma saran saya ya, buat kamu yang nggak suka pakai HP dikasingin, yang senengnya HP telanjang kayak saya gini ya, pilih yang warna terang, pilih yang putih ini. Jangan yang warna hitam, karena warna hitamnya tuh glossy banget ya, jadinya fingerprint magnet banget, gampang banget kotor, bercak-bercak sidik jari. Nanti sering-sering deh tuh, olap tuh HP. Dan bodi yang cakep ini tuh kalau dipegang apalagi diketuk-ketuk gini, cover belakangnya tuh berasa tipis banget kayak HP 1 juta 2 jutaan. Ini HP harga hampir 4 juta loh. Kayaknya emang bener ya, kalau Poco tuh performa lebih utama. Tapi masih aman sih, bisa tutup pakai casing bawaan yang warna hitam. Nggak perlu beli casing lagi dan nggak perlu beli charger lagi karena udah tersedia dalam kotaknya. Poco emang nggak pernah pelit kalau soal isi kotak penjualan. Selain performa dan layar, yang menarik dari HP ini adalah di bagian kameranya. Karena Poco tuh biasanya kalau kamera seadanya aja gitu ya, nggak dimaksimalin. Kalau ini beda. Kalau Poco biasanya kamera standar, ini berasa di luar standar. Dengan kamera utama 64 megapiksel dengan aperture f1.79 dengan stabilisasi ganda, ada OIS dan juga ada AIS, stabilisasi optik dan stabilisasi elektrik. Terus masih dikasih kamera 8 megapiksel ultrawide ya, dan satu lagi kamera makro yang cuma 2 megapiksel dan masih fix fokus kayak HP 1 juta 2 jutaan. Sementara kalau untuk kamera selfie-nya ya standar ya, 16 megapiksel dengan aperture sempit f2.45 dan belum ada LED flash-nya. Sebelum kasih fotonya, saya mau kasih lihat ya untuk fitur-fitur kameranya kayak gimana. Mending kita buka ya UI kameranya gimana. Kayak gini nih UI kameranya. Kalau di sisi atas ini ada menu HDR, terus ada Google Lens, dan juga ada pengaturan untuk flashlight. Kalau kita ketik bagian bawahnya ini akan muncul ya, aspek ratio, terus grid lines, AI, makro, timer, voice shutter, tilt and shift, time burst, assist cam, dan watermark. Nah, sementara kalau untuk mode-modenya sendiri, di sini kita ada mode Pro, di mana mode Pro-nya itu komplit ya pengaturannya. Ada mode dokumen, video, rekaman video dari 4K 30 fps sampai 720 30 fps. Terus ada mode foto, ada mode potret, ada mode malam, dan kalau kita pilih more di sini ada 64 megapiksel. Ada mode panorama, short film, mode slow-mo, mode time lapse, long exposure nih kalau buat foto-foto malam hari ya. Dan kalau edit ini kita bisa pilih-pilih nih pengaturannya kayak gimana posisinya. Nah, kemudian di menu foto ini juga kita bisa lihat ya, ada 0,6 untuk pindah ke ultrawide, 1 itu untuk normal, 2 kali digital zoom, dan 4 kali digital zoom. Nah, di sini ada logo bintang, kalau kita klik sini dia tuh beautify dan juga ini ya untuk filter ya di sini gitu. Komplit fiturnya. Dan hasil foto-foto kamera utamanya ya, kalau pakai mode auto kayak gini nih, punya hasil yang emang sekelas harga HP 4 jutaan. Udah cakep bening untuk detailnya. Saturasi warnanya juga udah bagus, berasa natural seperti aslinya dan nggak pucat ya. Berasa fresh gitu. Dan untuk dynamic range-nya juga luas. Bikin kita tuh kalau foto-foto objek dengan background terang, bisa dapat detail objek dengan baik. Udah bikin seneng sih hasil foto-fotonya. Lebih cakep lah pokoknya dari hasil foto Poco F5. Kalau kamu foto-foto pakai mode potret juga bisa nangkep dengan cepat dan akurat. Walaupun di belakang kita ada muka orang lain, tetap kena blur muka yang di belakang. Udah pinter pokoknya ngeburemin makhluk yang tak diinginkan. Untuk foto mode ultrawide-nya juga udah enak ya dilihatnya. Punya dynamic range yang luas, jadinya kalau kita foto pemandangan, langitnya tuh terasa lebih berkarakter dan lebih dramatis. Ya pokoknya hasil fotonya sesuai lah sama harga. Untuk mode malamnya juga hasilnya enak dilihat nih. Lampu-lampu kelihatan detail dan secara keseluruhan tuh foto berasa lebih terang. Cuma sayangnya sih ya, ada efek glare gitu untuk lampu-lampu yang cahayanya dominan. Yang paling disayangkan adalah hasil foto-foto kamera makronya yang cuma 2 megapiksel. Berasa kayak HP murah ceria gitu kamera makronya. Ya nggak apa-apa sih, jarang dipakai juga lensa makro kayak gini. Dan kalau untuk kamera depannya udah bisa menangkap detail dengan baik dan warna foto juga berasa natural. Enak dilihatnya untuk hasil foto-foto kamera depan. Apalagi mode potretnya ya, yang bisa kita atur dengan bukaan lensa artifisial hingga f1.0 dan blurnya tuh jarang salah. Asik nih kamera selfie-nya, udah cakep gini. Perekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Dynamic range-nya nggak jalan ya. Jadi kalau misalnya kita begini nih, lihat langit ya. Langitnya langsung kelihatan tapi kitanya gelap banget kayak gitu. Dan kalau misalnya fokus di muka, langitnya kayak gitu. Dan ini di Full HD ya, 30 fps untuk kamera depannya. Kalau kualitas suaranya sendiri menurut kamu kayak gimana? Ini dipegang pakai tangan aja buat jalan kayak gini. Ini jalannya santai ya, jalannya pelan-pelan. Masih berasa goyang-goyang, getar-getar sih kalau menurut saya. Oke, sekarang perekaman video pakai kamera belakang di Full HD 30 fps. Dipakai buat jalan santai, kualitasnya kayak gini, ini stabil banget sih. Berasa banget stabilisasinya, jalan banget.
Kalau untuk masalah fokus atau detail kita cobain ya, kita mendekat ke objek. Fokusnya pindahnya bisa smooth banget ya, nggak perlu ditap. Dan detailnya kamu bisa lihat sendiri, detailnya cukup tinggi, cocok buat bikin konten-konten. Kali ini perekaman video pakai 4K-nya ya, dipakai buat jalan untuk kondisi 4K 30 fps, masih stabil juga. Langitnya masih cukup kelihatan tuh ya. Untuk langitnya masih cukup kelihatan detailnya. Menarik sih, kamera belakang HDR jalan, tapi kamera depan buat video HDR-nya nggak jalan. Satu lagi yang disayangkan dari Poco M6 ini adalah HP ini tuh pada waktu diluncurkan masih pakai MIUI dan masih pakai Android 13. Ya emang sih dapat jaminan update 2 kali Android dan 3 tahun security patch. Emang sih dapat jaminan upgrade 2 kali Android dan 2 tahun security patch. Tapi kalau dari awal udah Android 14 kan akan berasa lebih panjang update-nya. Dan tambah satu lagi yang disayangkan. Walaupun penyimpanan internalnya udah luas ya, udah 256 GB dan udah sekelas UFS 2.2, sayangnya slot kartunya cuma dual SIM aja, nggak bisa nambah pakai micro SD. Udah kayak HP flagship aja ya, pelit slot memori. Ya intinya kalau pakai Poco atau pakai produk Xiaomi itu MIUI-nya tuh fiturnya banyak banget ya. Mau ganti-ganti font tulisan tuh gampang ya. Ada Time Store bawaan, pilihannya banyak, dan gratisannya juga nggak sedikit. Untuk fitur dual app-nya juga udah luar biasa. Nggak cuma bisa menduakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting, tapi juga bisa menduakan aplikasi game. HP merek global lain nggak ada yang bisa kayak gini. Dan ada juga fitur gimmick untuk memonitor detak jantung pakai sensor sidik jari di layar. Dan butuh waktu 15 detik ya untuk membaca berapa tingkat detak jantung per menitnya. Ada juga fitur always on display yang bisa nampilin jam, tanggal, baterai, dan notifikasi aplikasi saat layar HP lagi terkunci. Ya cuman harus ganti nama sih. Jadi always 10 second only. Karena cuma 10 detik doang, nggak bisa diubah-ubah durasi panjang nyalanya. Ya pokoknya fiturnya banyak ya, termasuk bonus iklan di HP ini ada. Ya intinya ya, kalau HP ini tuh cocok banget buat kamu yang cari HP dan performa ngebut dan ngecharge-nya juga cepet. Tapi kalau kamu butuh kamera lebih baik dan kualitas bodi yang lebih baik, bisa cari merek lain ya di kelas harga setara. Bukan Xiaomi tentunya. Merek lain pasti ada yang kasih lebih bagus. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sayang banget nih. Bodinya, feel-nya udah cakep dilihatnya, tapi tipis. Yang penting main gamenya lancar.